Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita mafhumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat ujian. Tentunya orang-orang yang beriman akan dituntut harus merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji dalam hidupnya. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, menegaskan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an yutraku, bahwa dia akan dibiarkan, ayyaqulu amanna, hanya dengan mengatakan bahwa kami semua telah beriman, wahum la yuftanun, dan dia tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, maka Allah mengetahui orang yang benar-benar beriman. Wala ya'lamannal kadzibina, dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Dari ayat ini kita bisa mengetahui, atau dengan ayat ini menyampaikan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu tidak hanya cukup mengatakan beriman kepada Allah, tetapi ketika dia mengatakan beriman, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengujinya. Allah akan melihatnya. Allah akan mengujinya. Apakah benar keimanannya itu atau tidak benar keimanannya itu. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan juga kepada kita. Kalaulah orang-orang yang beriman ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu harus melahirkan sikap sabar. Harus ada sifat sabar, karena tentu inilah diantaranya yang akan membawa dia kepada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu hadis bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ajaban li amril mu'mini, in asabathu sarra'u syakara, wa in asabathu dharra'u sabara. Sungguh mengagumkan bagi orang yang beriman apabila ditimpa, apabila ada kebahagiaan, ada sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang dharra, yang tidak sesuai dengan keinginannya, ditimpa musibah, maka tentu dia pun sabara, bersabar. Dengan dalil ini adalah merupakan arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu perlu melahirkan sikap syukur dan sabar, terutama ini berkaitan dengan ujian, maka orang-orang yang beriman diwajibkan untuk bersabar. Jadi persoalannya adalah bagi orang yang beriman itu syukur dan sabar.
Karena dengan dua perkara ini adalah menjadikan salah satu di antara yang akan membawa dirinya kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan masalah banyak dan sedikitnya harta. Bahkan kalau begitu bukan persoalan masalah tertimpa musibah atau tidaknya. Tetapi persoalannya adalah syukur atau bersabar. Syukur dan bersabar tidak. Apalah artinya ketika orang diuji oleh Allah dengan banyak harta tetapi dia tidak bersyukur, maka tidak akan menjadi pahala. Begitupun ketika dia diuji dengan tidak ada harta, apakah dia bersabar, apakah dia berikhtiar, maka tentu ketika dia menghadirkan sikap ini, maka akan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan sabar inilah yang akan menjadikan salah satu adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga para ulama menyampaikan, diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwa yang dikatakan sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah sabar ketika dia meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah oleh Allah. Kita suka mengaitkan perintah sabar itu dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau ketika orang tertimpa musibah. Padahal yang dikatakan sabar itu adalah ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, bahkan melaksanakan ketaatan, maka ini adalah ada tuntutan untuk melaksanakan sabar. Apalagi di bulan Ramadan, ada kesempatan yang harus menjadi momentum bagi kita meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dalam hal inilah memerlukan kesabaran. Karena ketika orang tidak sabar dalam melaksanakannya, orang akan hanya sebatas melaksanakan apa adanya. Tetapi tentu ketika dia bersabar dalam melaksanakan ketaatan, maka dia bukan hanya dalam urusan yang wajib saja, bahkan yang sunnatnya pun akan dia perhatikan. Begitupun dalam meninggalkan yang dilarang, ini perlu ada sabar. Bahkan yang paling terutama adalah ketika dia ditimpa musibah, maka tentu dia adalah di antara orang yang mesti memiliki kesabaran. Bersabar dalam menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita meyakini bahwa apa yang Allah tibakan kepada kita, baik itu perintahnya yang harus dilaksanakan, ataupun apa saja yang dilarang harus kita tinggalkan, kemudian musibah yang ditibakan yang melahirkan kesulitan, kesusahan pada setiap orang-orang yang beriman, maka tentu ini disikapi dengan sikap sabar. Dan tentu ketika dia menghadirkan sikap sabar inilah, di antaranya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah mendidik kita supaya menjadi pribadi orang yang bersabar. Ada hikmah dari setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ada kebaikan-kebaikan yang telah Allah tibakan kepada kita, termasuk sesuatu yang disebut musibah. Maka ada hikmah, ada kebaikannya. Apa di antara hikmahnya? Yang pertama adalah bahwa untuk mengetahui bahwa kita benar atau tidaknya beriman kepada Allah. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kazibina. Untuk mengetahui benarnya iman kita kepada Allah dan tidak benarnya iman kita kepada Allah. Yang kedua adalah hikmah di balik sabar ini atau hikmah di balik ujian ini tiada lain adalah bahwa untuk mengetahui orang yakin kepada setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah pun menyampaikan bahwa
pada setiap kesulitan atau musibah yang ditibakan kepada kita, tiada lain adalah di antaranya akan ada kemudahan-kemudahan, ada kebahagiaan-kebahagiaan setelah Allah menguji kita dengan setiap perkaranya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang telah menjadi bagian dari kewajiban saum terutama ini adalah menjadi amal yang bisa mendidik kita menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang betul-betul iman, kemudian juga pribadi yang yakin kepada setiap keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.